Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini Allah karuniakan nikmat berikutnya dari sekian kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang tersebut di pamfletnya bahwa sore ini tidak akan mengadakan diklat, yaitu pendidikan kilat tentang pengajaran anak. Kalau di situ tertulis pengajaran dan pengelolaan TPD, maka sebenarnya kitab ini lebih fundament lagi dan lebih fokus kepada dasar pokok di dalam Islam, di dalam membina dan mendidik anak-anak kita, terutama dari kalangan ummahat, akhwat. Maka pelajaran ini sangat-sangat penting sekali dan sangat fundamental, karena kita berusaha untuk sebisanya mendidik anak-anak muslimin, anak-anak kita, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi masa beliau, mulai dari tingkat anak-anak sampai kepada orang-orang sepuh yang mereka asalnya berada di kegelapan jahiliyah, namun dengan pengajaran dan prinsip dasar pengajaran yang beliau terapkan benar-benar mampu mengganti kegelapan itu dengan cahaya yang terang. Dari itu kita berupaya dan memohon kepada Allah bisa meneladani beliau bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW itu di dalam mendidik anak-anak. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang itu, dan saya pilih kitab yang sangat tipis, dan kitab ini cuma isi 62 halaman. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan walaupun tipis ini benar-benar barokah pada antum semua, keluarga antum semua, maupun yang mendengarkan secara langsung saat ini ataupun yang nanti melalui rekaman. Di sini langsung kita masuk kepada judul bab pertama. Itu kata beliau, mudah-mudahan beliau ini penulisnya juga mendapat pahala jariah dari karya beliau yang besar, dan sudah banyak dapat rekom dari ulama-ulama tentang karya tulis beliau ini, dan kita berharap juga mendapat manfaat besar. Judulnya beliau katakan Nikmatul Aulad.
Nikmatul aulad kita sudah bisa mengartikannya adalah nikmat anak-anak. Kata beliau, innal aulada, sesungguhnya anak-anak, wa dzurriyyata, dan keturunan, nikmatun, merupakan nikmat, min ni'amillahil jalilah, termasuk kenikmatan Allah yang sangat besar, sangat mulia. Takurru biha al-uyun. Uyun ini jamak dari mata, tapi seringnya diartikan hati. Anak-anak itu bisa menyejukkan hati. Kalau ini menyejukkan pandangan. Artinya ketika melihat anak-anak itu, hati menjadi tenang. Dan tentu yang melihat ini adalah mata, tetapi dari mata itu menghasilkan ketenangan jiwa. Kenikmatan besar anak itu ketika seperti itu. Anak-anak itu bisa menyejukkan jiwa ketika dilihat. Wa tabtahiju lahan nufus, dan menggembirakan jiwa. Jiwa sangat senang, ceria melihat anak-anaknya. Wa tata'innu ilaiha al-qulubu, anak itu ketika menjadi nikmat itu bisa menenangkan hati. Hati-hati dari orang-orang tua. Wahum, anak-anak itu zinatul hayati. Apa zinah itu? Perhiasan atau keindahan hidup. Warayhatul dunya, dan perhiasan dunia. Raihana artinya asalnya bau harum. Wafiridatul akbar, dan merupakan belahan jiwa atau belahan hati. Artinya kita ini hati itu sebelahnya itu adalah anak-anak. Sehingga kalau anaknya mati seperti hati yang dibelah jadi dua, susah, sakit, dan seterusnya. Wasamratul fuad, dan anak itu merupakan buah daripada fuad. Fuad itu hati. Kalau Allah Ta'ala al-malu wal banunu, Allah mengatakan harta dan anak-anak zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak. Wal baqiyatu, hanya saja yang kekal, pahalanya kekal, kebaikannya kekal. As-solihatu, yang solihat. Ya, wal baqiyatu sholihat, yang kekal dan sholihah, itu khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbu, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik pikiran. Nah, artinya harta kalau diinginkan jadi kekal. Nah, anak-anak supaya kekal kebaikannya itu adalah dengan dijadikan anak itu sholihah, sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa hadhihi nikmatu, dan nikmat ini yaitu anak-anak, la takunu nikmatun, tidak menjadi nikmat hakikiyatun, tidak menjadi nikmat yang hakiki. Kalau lawannya hakiki itu apa? Nisbi. Ya. Nikmat yang mungkin sementara, tapi tadi yang menenangkan jiwa, menyejukkan hati itu tidak terdapat kalau tidak hakiki.
Nikmat anak-anak ini tidak akan menjadi nikmat yang hakiki illa idza qama al-abawan biwajibiha wa haqqiha. Nikmat anak-anak itu menjadi nikmat yang hakiki kalau kedua orang tuanya itu melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan menunaikan hak-hak daripada anak-anaknya. Wa ahsana, dan kedua orang tuanya itu memperlakukan sebaik-baiknya riayatal abna, pemeliharaan anak-anak, wa tansiatahum, dan memperhatikan perkembangan daripada anak-anak itu. Karena nanti akan dibahas pengajaran yang tepat, pelajaran yang benar sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu. Wal auladu, dan anak-anak itu sababun, anak-anak itu menjadi sebab lintifail aba, menjadi sebab bermanfaat bagi bapaknya. Artinya bapaknya bisa mendapat manfaat besar karena anak-anaknya. Fa'ibnu Adam yang qati'u tajaddudu sawabihi. Ibnu Adam itu bisa terputus atau berhenti perkembangan pahala wa ajrihi, dan balasannya dihuruji min dari dunia, ketika keluar dari dunia ini masuk ke negeri akhirat. Bani Adam itu terputus kebaikannya, pahalanya terputus. Wa inna ma yantafi'u bi athari ma amilahu fi hayatihi. Tetapi ada amalan-amalan yang tidak terputus, yang merupakan asar buah dari amalannya di dunia selama hidup. Ada, tidak semua terputus. Walamma kana al-waladu min kasbi abi, ketika anak itu merupakan hasil upaya bapaknya, sehingga anak itu milik bapaknya. Nah, diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 223 bahwa anak itu merupakan milik bapaknya, sehingga penyandaran nisbat itu tidak kepada ibunya tapi kepada bapaknya. Sehingga kalau misalnya karena anak itu milik bapaknya, demikian juga yang dimiliki oleh anaknya itu milik bapaknya. Misalnya anaknya punya kebun jeruk, bapaknya lewat ngambil itu tidak apa-apa, halal. Apakah anaknya itu ridho maupun tidak ridho ketika bapaknya ngambil harta milik anaknya, itu enggak dosa. Beda kalau ibunya yang ngambil harta anaknya, itu harus izin dulu karena anak itu bukan milik ibu tapi milik bapak.
intafa'a bihi. Karena anak itu milik bapaknya, maka anak itu bisa memberi manfaat kepada bapaknya. Tapi ibu juga dapat manfaat juga karena ibu termasuk orang tua. Fastusniya min amalihi al-munqati'u, sehingga Allah kecualikan amalan orang tua yang tidak terputus. Nah, dikecualikan amalan yang terputus itu, dan amalan yang tidak terputus itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diterangkan. Wal amalu shalihul ladzi yaqumu bihi al waladu, maka setiap amalan soleh, amalan yang dikerjakan oleh anak yang sesuai dengan syariat Allah, nah, yuktabu lil walidi misluh, maka orang tua mendapat pahala sebesar pahala anaknya itu dari hasil, misalnya anak itu sholatnya dapat 100%, maka 100% itu juga orang tua dapat, karena anak itu dari usaha bapaknya. Walau ba'da mautihi, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya sudah meninggal, maka semua amalan baik daripada anak itu orang tua otomatis mendapat aliran, mendapat kucuran pahala. Nah, maka ini ngajak orang tua untuk benar-benar cerdas. Tentu setiap kita orang tua menginginkan seperti ini. Anaknya soleh, solihun, solihat. Nah, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala anaknya itu. Orang tua diberikan, misalnya dapat 100 diberikan ke orang tua, anaknya juga dapat 100. Wa hadza idda'ahu ilaihi fi hali hayatihi. Ini kalau anak itu mendoakan orang tua semasa hidupnya. Li'anna dalla 'alal khairi kafa'ilihi, karena setiap yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti pelakunya. Kalau ini umum lagi, bukan hanya orang tua pada anak, tapi bisa jadi guru ketika mengajarkan kebaikan, kemudian muridnya mengamalkan. Wa ri'ayatul abai abna'ahum, penjagaan atau perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, minal a'malis shalihah, itu termasuk amal shalih. Allati yastamirru sawabuha, yang terus pahalanya itu berlanjut. Ka istimrari shadaqati al-jariyati, sama dengan berjalannya pahala sedekah jariyah. Nah, jadi anak di sini pentingnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata al-insanu, kalau manusia mati, in qata'a anhu amaluhu, terputus dari manusia itu pahala amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 yang tidak terputus. Sedekah jariyatin, sedekah jariyah. Jariyah itu sedekah yang terus dipakai gitu.
Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi yang diberikan itu, yang disedekahkan itu tetap dipakai dalam kebaikan. Misalnya bangun masjid, bangun madrasah, nah itu jariah. Tapi kalau beras, ya habis ya. Nah, atau mobil, kasih mobil yang untuk dakwah, mobil. Nah itu selama mobilnya dipakai, tidak mogok, nggak macet, dapat pahala. Makin sering dipakai, makin besar pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kita ngajar pada anak-anak, pada anak kita, kemudian diamalkan. Au waladin sholihin yad'ulahu, yang ketiga atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, bahwa amalan manusia itu terputus kecuali 3 perkara. Wala yakunul waladu sholihan, hanya saja anak itu tidak akan menjadi soleh adatan. Kebiasaannya itu anak tidak akan jadi soleh. Walaupun lahirnya kondisinya di atas fitrah, tapi perjalanannya itu banyak gangguan. Lingkungan, kondisi orang tua, kondisi barang-barang sekitar itu mempengaruhi anak sehingga fitrahnya menjadi rusak. Wala yakunul waladu sholihan, anak itu tidak menjadi soleh illa idza ahsanal walid, kecuali kalau orang tua, kedua orang tua lidahu, kedua orang tuanya itu mentarbiyah anak. Nah, wahadzaba sulukahu wa akhlakahu, dan mengarahkan, membiasakan perilaku dan akhlaknya. Dan ini sejak kecil, sejak anak itu ngerti ini bapak saya, ini orang tua. Bahasanya tamyiz itu sudah mulai diarahkan. Wal mu'minus shadiqun, mukmin yang jujur, kita berharap memohon kepada Allah termasuk orang mukmin yang jujur. Kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian itu bersama as-shadiqin. Orang-orang mukmin yang jujur yarfa'una akuffahum ila rabbihim. Orang-orang mukmin yang jujur itu mengangkat tangan-tangan mereka kepada Rabb-nya, kepada Allah, memohon kepada Allah mutadarriin, dengan penuh kerendahan. Krimahum bidzurriyyati shalihah, memohon kepada Allah agar dirinya dimuliakan oleh Allah dengan diberi keturunan yang shalihah. Wa yaj'ala abna'ahum, dan memohon kepada Allah, mengangkat tangannya agar dijadikan anak-anak mereka itu qurrata a'yunihim, penyejuk jiwanya atau penyejuk pandangannya. Kadang orang tua kalau anaknya sudah bebel, itu lihat saja sudah nggak mau. Nah, maka kalau anaknya soleh, salihah, itu kepingin lihat terus, kangen. Kalau zaman sekarang visi, pakai visian, walaupun ada di belahan bumi mana bisa visian, rindu ingin lihat. Kenapa? Hatinya tersambung. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang apa ini? Orang mukmin yang shadiq tadi ya, orang mukmin yang jujur itu ngangkat tangannya, memohon kepada Allah. Jadi di samping tarbiyah yang benar, pembinaan yang benar, juga orang tua
mengerahkan kemampuannya untuk memohon kepada Allah. Qala Allah Ta'ala hakian qaulan nabiyhi Zakaria alaihi salam. Allah menerangkan tentang doanya Nabi Zakaria. Bapaknya Nabi siapa ini? Nabi Yahya. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Rabb kami. Habli artinya hab itu karuniakan. Jadi yang diminta bukan hanya berikan saya anak, tidak seperti itu. Minta anak yang memang apalagi di sini ditegaskan dzurriyyatan thayyibatan. Minta keturunan itu yang thayyibah. Apa? Thayyibah? Baik. Tadi itu baik itu menyenangkan hati, menggembirakan jiwa, senang dilihat. Apa dzurriyyatan thayyibatan? Di sini diterangkan ai tahiratul akhlak. Akhlaknya itu suci. Masya Allah ya. Anak yang baik itu akhlaknya suci. Lawannya suci apa? Najis. Ya. Kotor akhlaknya itu jelek. Nah. Thayyibatul adab. Adabnya thayyibah. Nah, litakmulan nikmata ad-diniyah wa dunyawiyah bihim. Supaya dengan keturunan yang baik itu, akhlaknya yang mulia, yang suci itu menjadi sempurna kenikmatan dunia dan kenikmatan agama bihim. Maka seorang guru ini ke sana kalau mau bikin visi misi itu bagaimana menciptakan santri itu menjadi apa? Anaknya anak yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah itu maknanya apa? Ini tadi. Akhlaknya suci. Dan ini tidak mudah ya. Apalagi zaman yang merusak lebih banyak. Perusaknya itu lebih banyak. Pemaling-pemaling dari akhlak yang mulia itu lebih banyak zaman sekarang. Wa hadza huwa matlabu ibadir rahman. Inilah tujuan, keinginan hamba ar-Rahman. Di sini pakai malah hamba ar-Rahman ini kata-kata yang sangat bagus. Hambanya Allah. Seperti ini cita-citanya, keinginannya. Mereka mengatakan wallazi yaquluna rabbana. Hamba ar-Rahman itu adalah orang-orang yang mengatakan atau berdoa, Rabbana ya Rabb kami hablana, karuniakan kami. Karuniakan pada kami min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Apa? Menyejukkan pandangan. Nah, karena kalau dipandang itu enggak sejuk, itu sumpek hatinya. Ya, anaknya kok seperti itu, orang pakaiannya kok seperti itu, jalannya kok seperti itu. Itu kan akhlak, itu perilaku. Nah, secara fisik, secara zahir sudah bersih. Artinya bersih sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya.
Itu baru keturunan yang baik, yang menyejukkan hati. Karena hati itu akan sesuai dengan syariat, dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Fitrah juga demikian. Dan memang Al-Quran, hadis Allah turunkan bersesuaian, bercocokan dengan fitrah yang ada pada manusia. Yakni alladzina yas'aluna Allah, yaitu keinginan orang-orang yang hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang meminta kepada Allah. An yuhrija min aslabihim, agar dikeluarkan dari tulang punggungnya. Ya. Wa dzurriyyatihim, dan cucu-cucunya, man yuti'uhu, orang-orang yang mentaati Allah. Ya, bukan hanya mentaati dirinya, tapi taat pada Allah. Ini yang diminta kepada Allah tadi, keturunan yang qurrata a'yun. Sehingga para ulama membahas apa hukum orang ngumpuli istrinya, tidak ada keinginan punya anak, sekedar melampiaskan syahwat. Hilaf para ulama, ada yang mengatakan tidak dapat pahala, ada yang mengatakan dapat pahala. Kalau saya pribadi merojekkan yang kedua. Apa itu? Mendapat pahala itu masuk sodakoh. Sodakoh paling enak kata Pak Ahmad, ya Pak. Karena itu ada hadis, bahkan ketika kalian mengumpuli istrinya itu sodakoh. Sampai sahabat heran, masa orang melampiaskan nafsu itu sodakoh? Kemudian Rasul menjawab, bagaimana kalau disalurkan syahwatnya kepada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Bala, ya dapat dosa. Demikian ketika disalurkan di jalan yang benar, dia dapat pahala. Tapi lebih besar lagi pahalanya kalau dia mengumpuli istrinya berkeinginan supaya diberi keturunan yang menyejukkan hati, seperti itu. Ya, maka semangat. Amin. Semangat. Dan berdoa ketika mengumpuli istri ini, berdoa, karena kata Rasul, kalau baca doa ini kemudian dikaruniakan anak, maka anak itu tidak didekati syaitan, mudah dibina, mudah dididik anak-anak. Nah, nggak boleh Pak, kursa-kursu ya, tenang-tenang dulu, baca doa dulu dengan baik. Wayaqutuhu, dan dikaruniakan keturunan yang keluar dari sulbinya itu, dari dirinya itu, hamba-hamba atau anak-anak yang beribadah kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak menyekutukan Allah. Ini anak-anak yang menyejukkan hati, taat pada Allah. Dengar ada anaknya, sudah lari dulu ke masjid, sudah bersih. Nah, lisannya, yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang mulia. Rawa Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan hadis Ibnu Abi Dunya an Hazmin, dari Ibnu Hazm, qala sami'tu katsiran, saya mendengar banyak, yakni Ibnu Ziyad yas'alul Hasan, dia bertanya kepada Hasan, yakni Hasan Al-Basri. Qala ya Aba Sa'id, Aba Sa'id ini dijulukan dari Abu Al-Imam Hasan Al-Basri, dia ini Imam Tabi'in. Beliau Ibnu Ziyad ini bertanya kepada Imam Al-Hasan tentang tafsir firman Allah.
Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karuniakan kepada kami ya Allah istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mata. Afid dunia afil akhirah. Itu di dunia apa di akhirat? Qala Al-Hasan menjawab, la fid dunya. Menyejukkan mata itu di dunia. Qala wa madza, bagaimana itu? Qala al-mu'min yara zaujatahu. Seorang mukmin dia melihat istrinya, wa waladahu dan anak-anaknya, muti'in Allah, taat kepada Allah. Dilihat anak istrinya itu taat kepada Allah. Termasuk perintah dari Allah kepada istri adalah mentaati suami dalam perkara yang baik. Walaupun hukumnya mubah, misalnya bikin kopi, misalnya. Dek, bikinkan kopi. Siap mas? Siap yang? Labbaik mas, toyib mas. Wah, masya Allah. Bikinnya itu hukumnya wajib, bikin kopinya itu. Dan pahala besar bagi seorang wanita dalam rangka taat kepada Allah di dalam menjalankan perintah suami, bikin apa? Kopi. Belum lagi sambal, belum lagi masak nasi. Wah, ibadah tok itu di dapur. Gak perlu mikir keluar. Kalau di luar banyak sembarang, nanti pulang bawa macam-macam ke suaminya. Ketemu tetangga sana, nanti panci baru. Mas, saya tadi ketemu itu bawa panci baru ya, bagus. Minta uangnya mas. Mau beli. Kalau di rumah, istrinya di rumah terkurang pengaruh-pengaruh dari luar. Itu tadi maknanya mukmin, seorang mukmin itu melihat istrinya, maka istri itu menjadi penyejuk hati, penenang jiwa dengan mentaati Allah. Kata Rasul SAW, barang siapa seorang wanita menegakkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan mentaati suami, dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan masuk surga dari pintu mana yang kamu kehendaki dari 8 pintu surga. Kan gampang, cuma 3. Ya, tugasnya istri atau istri solihah itu cuma 3. Apa itu? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat suami. Di hadis lain Rasulullah mengatakan istri solihah itu idza nazarta sarratka. Kalau kamu lihat dia menyejukkan, menyenangkan kamu. Menyenangkan itu dengan senyum. Walaupun wajahnya tidak cantik, tapi kalau wajahnya sumringah, senyum, ceria, itu sudah masuk sedekah, kata Rasul. Sedekah itu bisa berupa senyuman pada saudara. Nah, qala wa ayyu shay'in aqarru li'ainil mu'min. Kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang lebih menyenangkan hati bagi seorang mukmin min an yara zaujatahu wa waladahu yuti'un Allah azza wa jalla dzikruhu. Maunya beliau, tidak ada yang lebih menyenangkan hati seorang suami, seorang mukmin. Tidak ada yang lebih menyejukkan hatinya, menenangkan jiwanya daripada ketika melihat istrinya, melihat anak-anaknya mentaati Allah azza wa jalla.
Nah, kesana ini kita membahas tentang kriteria istri yang solihah, anak yang soleh, yang harus menjadi apa? Keinginan matlab, keinginan orang mukmin. Wal ihtimamu, tadi ya istri yang solihah, walaupun dari sisi fisik itu kurang, kalau hatinya cantik itu bisa menutupi kekurangan fisiknya. Karena cantik tidak itu wanita itu ada tiga. Ada yang cantik itu fisiknya, ada yang cantik itu fisiknya dan hatinya ini yang terbaik. Yang kedua ada yang cantik batinnya, hatinya saja. Dari fisiknya ada kurang. Yang ketiga ada yang cantik itu fisiknya tapi jiwanya jelek. Ini yang ketiga dan yang keempat tidak disebut cantik ya. Fisiknya jelek, hatinya jelek. Tidak ada pilihan. Wes welek, ruwet, ya. Kalau ruwet tapi si cantik itu sih mending. Masih ada yang mau dipilih kecantikan. Anak sing dibuat mempertahankan. Nah ini udah jelek, gak kena diatur, gak taat suami, maunya ngatur. Jelek maunya ngatur suami lagi. Nah, kalau bisa cantik, yang cantik-cantik ini ya pelajaran bagi yang cantik-cantik, maka cantik yang hakiki itu bukan hanya fisik, tapi sekali cantik secara fisik dan batin. Nah, juga yang kurang cantik tidak perlu pesimis. Nah, bisa dipoles dengan kecantikan jiwanya. Wal ihtimamu bil aulad. Nah, memperhatikan anak-anak, riayatan wa nushan wa taujihan, simmatul mu'minin, merupakan tanda kemuliaan seorang mukmin. Artinya kalau ada orang mukmin kok cuek terhadap anak-anaknya. Nah, terutama masalah agamanya. Nah, baik riayah ini perhatiannya. Jadi orang tua atau wali itu harus mencurahkan perhatian, diperhatikan anaknya, baik fisiknya maupun hatinya. Wa nushan itu nasihat, wa taujihan pengarahan. Anak-anaknya nggak pernah ketemu, kadang menjadi anak yatim padahal bapaknya ada. Gimana? Karena sibuk kerja di luar kota, anaknya belum bangun, bapaknya sudah berangkat. Nanti anaknya sudah tidur, bapaknya baru datang. Itu tiap hari. Kadang ketemunya seminggu sekali, paling cepat. Nah, maka ini kurang nanti masalah perhatian, masalah nasihat, masalah pengarahan. Jadi jiwa sifat orang mukmin ini perhatiannya pada anak-anaknya seperti ini. Wa sifatu ibadillahi sholihin, dan merupakan sifat hamba Allah yang sholihin. Sifat hamba Allah yang sholihin seperti itu, enggak cuek terhadap anak-anaknya. Fahada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Ini contohnya Nabiullah Yaqub. Wa huwa ala firasil maut, beliau dalam ranjang kematiannya.
lam yansa, Nabi Yakub tidak lupa an yusia abna'ahu, memberi wasiat kepada anak-anaknya bisabati alal aqidati shahihah, berwasiat kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tetap kokoh di atas akidah yang benar. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan am kuntum syuhada, apakah kamu mempersaksikan idh hadara Yaqub al-mautu, ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, idh qala libanihi, ketika Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min duni min ba'di, apa yang akan kamu ibadahi setelah kematianku? Qalu, anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anaknya, kami akan tetap kokoh beribadah kepada sesembahan bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan Yakub. Nabi Ishaq kakek dari bapak dan Nabi Yakub. Nah, wahada Luqman, contoh lain adalah Luqman Al-Hakim, alladzi atahu Allahul hikmah, yang beliau diberi oleh Allah hikmah, yang keluar dari lisan-lisannya itu hikmah, kebaikan-kebaikan yang besar. Yusi waladahu, beliau berwasiat kepada anaknya, alladzi huwa asfaqun nas alaihi wa uhibbuhum ilaihi, yang anak-anaknya itu termasuk manusia paling dikasihani dan paling dicintai, itu anak-anaknya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasiat-wasiat Luqman. Fa huwa haqiqun an yamnahu afdal ma ya'rifu. Maka dia memohon kepada Allah agar menjadikan anak-anaknya itu menjadi karunia paling afdal, paling utama. Faya'iduhu, maka Luqman menasihati, memberi mau'idatan jami'atan, dengan nasihat-nasihat yang umum, yang jami'ah. Wa yusihuhu nasihatan nafi'ah, selalu Luqman menasihati anak-anaknya dengan nasihat yang bermanfaat. Wa ya'muruhu bi ibadatillah wahdah, Luqman selalu memerintahkan anak-anaknya agar beribadah kepada Allah saja. Wa yuhadziruhum tahdziran, dan Luqman itu menasihati, memperingatkan anak-anaknya tahdziran syadidan, dengan nasihat yang keras, min an yaj'ala lillahi niddan, memperingatkan keras jangan sampai menjadikan sekutu bagi Allah. Wa huwa khalaqahu. Ini materi-materi nasihat peringatan dari Luqman kepada anak-anaknya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita meneladani Luqman. Wa yubayyinu lahu huturahu, dan menerangkan kepada anak-anaknya bahaya al-isyraq billah, bahaya syirik kepada Allah. Allah ceritakan ini agar kita berbuat seperti ini. Nah, melakukan seperti yang dilakukan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Qala azza wa jalla, Allah mengatakan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idu, Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu dosa besar.
Ini Luqman pertama diingatkan tentang pentingnya apa? Akidah, pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Sejak awal ini pertama pengajaran kepada anak yang sudah mulai paham. Paham itu apa? Bahasa Arabnya tamyiz. Tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang disebut tangan, mana yang disebut kaki, mana kupingmu, mana matamu, mana hidungmu. Sudah tahu. Itu tamyiz. Kalau ditanya mana hidungmu kok duduk ke telinga. Ini. Mana telingamu duduk ke matanya. Ini belum tamyiz. Nah, tapi sudah bisa terngomong. Apa nanti kalau sudah bisa terngomong? Belum. Nanti diarahkan. Ini masih muqaddimah. Suma kemudian setelah tauhid itu masuk, faham anaknya tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Summa yuwajjihuhu lil amali bil akhlaqil fadilah. Diarahkan anaknya itu untuk beramal, berbuat dengan akhlak yang mulia. Wal hilalur rafi'ah, perilaku-perilaku yang tinggi, tidak rendahan. Banyak bicara, itu kan perilaku rendah. Diarahkan anaknya, tidak baik banyak bicara. Nah, karena yang banyak bicara itu akan banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Maka orang yang banyak dosanya, tempatnya neraka. Ya dan bila. Wa tamassuku bil urwa, dan mengarahkan anaknya agar berpegang teguh bil uradil wasiqah, dengan tali yang kokoh. Apa tali yang kokoh? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau zaman kita tali yang kokoh adalah Al-Quran dan Sunnah. Fayaqulu, maka Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, tegakkan sholat. Anaknya umur berapa ini? Umur 7. Oh, kasihan dia baru tidur. Memang mau subuh dibangunin anaknya. Baru tidur, ini tidurnya jam 1 malam. Loh, kok bisa jam tidurnya jam 1 malam? Itu begadang di mana? HP. Nah, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Wah, ini sudah gede kalau seperti ini ya. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan dalam perkara yang ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Cegahlah dari kemungkaran. Wasbir, bersabarlah wahai anakku, ala ma asabak, atas apa yang menimpa. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu termasuk ke azmil umur, cita-cita yang tinggi. Nah, wabadaha, dan setelah apa tadi? Yang pertama apa tadi? Akidah, ya. Yang kedua apa tadi? Akhlak yang mulia. Setelah itu wabadaha, kata beliau setelahnya, setelah diarahkan dididik anaknya kepada akhlak yang mulia, yanhahu anil akhlaqis sayyi'ah, dilarang anaknya itu dari akhlak yang jelek. Makan pakai tangan kiri, gak boleh. Harus diarahkan, jangan dibiarkan sambil jalan. Nah. Wal hisalil wadi'ah, hisal ini juga perbuatan atau perilaku wadi'ah yang rendah. Cuma kalau nggak ngaji mana yang mulia, mana yang rendah, mana yang baik, yang buruk, kalau orang-orang tuanya nggak ngerti ya akan diam.
Nah, karena orang tuanya sendiri tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal kewajiban orang tua mengarahkan anaknya, menghiasi, membiasakan anaknya untuk apa? Berperilaku yang mulia dan dihindarkan dari akhlak yang buruk. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, Luqman mengatakan kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Khadda itu pipi. Jangan kau palingkan pipimu. Maksudnya, ketika diajak bicara kamu melengos, bahasa kita melengos. Sementara akhlak yang mulia, Rasul menyontohkan ketika ada sahabat tanya, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Luqman mengatakan, wala tusakhir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan mukamu dari manusia. Nah, ini tanda, ini akhlak yang jelek. Karena ini adalah akhlak sifat kesombongan dan merendahkan yang lain. Ini akhlak sayyi'ah. Kamu tadi lihat temanmu bicara, temanmu tanya kok enggak ngadep wajahnya. Kok malah melengos kamu? Enggak boleh, itu akhlak jelek, akhlak buruk. Nah, Allah berfirman, ini sampaikan ayatnya. Dibenci oleh Allah, nanti Allah murka. Wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan congkak, petentang-petenteng bahasa kita. Kamu jalannya kok seperti itu? Nah, jangan, tidak boleh. Yang benar kalau jalan yang tawadhu, merendah. Jangan tolak-tolak kanan kiri. Nanti di sana ada pintu terbuka, bisa lihat aurat orang. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan merendahkan yang lain. Waqsid fi masjidika. Sampai seperti ini ya. Sederhana ketika berjalan. Tidak pelan tapi tidak lari ketebet-ketebet ganggu orang. Nah, waghdud min sautika, rendahkan suaramu. Jangan terlalu lirih orang enggak dengar, tapi jangan teriak-teriak. Inna angkarul aswat, karena suara paling jelek itu lasautul hamir, adalah suara keledai. Apa ini teriak-teriak? Saya sudah dengar, Abi sudah dengar, Umi sudah dengar. Untuk apa teriak-teriak? Dulu oleh Allah dicela teriak-teriak itu, kata Allah, seperti apa? Keledai. Keledai ini kenapa kok keledai? Kok bukan ayam atau bebek atau kambing? Setiap Allah menggambarkan kejahilan, kebodohan, Allah menyamakan dengan apa? Keledai. Nah, walhamdulillahilladzi manna 'alaiha bi ni'matil aulad, maka kita harus bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kami nikmat anak-anak, mengkaruniakan kepada kita anak-anak. Nah, wa futiha lana min asbabil hidayah kulla babin, dan Allah yang telah membuka bagi kita sebab-sebab hidayah, telah membukakan pintu-pintu hidayah. Di antara pintu-pintu hidayah itu telinga bisa mendengar hidayah, mata bisa melihat, hati bisa memahami. Wa raghaba fi turukis shalah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi semangat
dan memberikan jalan-jalan kebaikan. Kalau ingin baik oleh Allah sudah ditunjukkan semua. Oleh Rasul SAW sudah disampaikan semua. Tidak ada sedikit pun yang ditutup, yang ditinggal. Wahadzara, dan Allah telah memperingatkan min turukil fasad, dari segala jalan-jalan kerusakan. Uskuruhu, bersyukurlah wahai anakku, ala ma an'amallahu bihi, atas nikmat-nikmat Allah. Ini tidak apa-apa walaupun hanya pada dirinya. Kamu Ahmad, sini nak, mana kupingmu? Ini siapa coba yang buat kuping atau telinga? Allah. Untuk apa itu telinga? Mendengar. Yang didengar yang baik apa yang buruk? Ya, baik. Kalau dengar yang baik gimana? Dicintai Allah. Kalau dengar yang buruk, dimurkai Allah, dibenci Allah, dosa. Tempatnya di mana kalau orang buruk? Neraka. Sejak kecil sudah ditanamkan seperti itu. Tidak akan habis itu materi. Nah, kalau kehabisan materi, orang tuanya ini yang perlu ngaji terus ya. Orang tua kehabisan materi itu baru telinga, mata, mana mata mana. Wah, bisa lihat bisa. Ada loh orang punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar. Kamu bisa lihat, bisa. Itu nikmat dari Allah. Yang lihat apa yang disuruh lihat oleh Allah? Baik-baik, dengan penuh lembut kasih sayang, sambil hatinya mohon kepada Allah. Dilus-lus, jangan dibentak-bentak terus. Nah. Alama an'ama bihi alaikum min ni'matil aulad. Nah, wa'lamu, ketahuilah wahai muslimin, murabbi, para pengajar, orang tua, anna hadhihi nikmata, bahwa nikmat ini yaitu anak, fitnatun, bisa jadi fitnah lil abdi, bahkan jadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Juga banyak ayat mengatakan anak-anak dan harta itu fitnah. Wala tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Ya. Wahtibarun, anak itu menjadi fitnah dan menjadi ujian. Fa'imma mihnatun takunu qurrata ayun, bisa jadi itu mihnah. Mihnah ini lawannya ini. Jadi kemungkinan anak itu dua. Yang pertama menjadi mihnah. Mungkin kita mengartikan mihnah ini karunia. Bisa jadi anak itu menjadi karunia yang menjadi penyejuk mata. Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan ini keinginan kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi apa? Mihnah, penyejuk mata, penyejuk hati, penenang jiwa, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sururun lil qalbi, menjadi penggembira di hati. Surur itu gembira. Lihat anaknya gembira. Anaknya datang, assalamualaikum ya Aba. Waalaikumsalam ya bunai. Insyaallah itu ya. Manggilnya juga yang baik-baik, manggil anaknya, jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang enggak baik. Wabisatun linnafsi, imbisat itu lapang, jiwanya lapang. Lihat anaknya, jiwanya senang, semringah, tidak sempit. Ini kemungkinan pertama, ya. Kan anak tadi ujian, bisa jadi kemungkinan pertama jadi apa tadi? Mihnah. Bagaimana mihnah itu? Enak dipandang. Jiwa hati itu menjadi gembira, jiwa menjadi lapang. Wa aunun, dan menjadi aun. Aun itu penolong. Ala makabidid dunya,
menghadapi berbagai masalah-masalah di dunia. Wasalahun yajiduhum ilal birri. Dan anaknya itu selalu birrul walidain fil hayati wa ba'dal mamat. Di dunia gimana bi kabarnya bi, mana yang capek tak pijitnya bi. Wah, abi pingin apa? Nah, anaknya banyak. Oh, masya Allah. Aku mijit yang kaki kiri aja pak. Abi, kamu yang kanan. Saya tangan kanan kiri. Di dunia. Anaknya lebih dari 10 lebaran, wah datang semua. Anaknya nyangoni bapaknya, istrinya nyangoni ibunya 2 jutaan. Berapa itu? Kata ibunya, wah nyesal kita dulu punya anak cuma 10. Kalau punya 20 kan berapa juta itu ya. Nah, kenapa ibu-ibu sekarang malah suka merawat kucing? Tahu? Sekarang ini di kota-kota yang banyak itu toko-toko pakan kucing. Kenapa? Ibu-ibu sekarang condongnya yang masih muda lebih condong merawat kucing. Ini perlu dipertanyakan cara mindsetnya, nyeting pemikirannya itu perlu dibenahi. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar sedang tawaf, sedang ihram. Ada seseorang gendong ibunya tawaf sambil baca syair. Sebaik-baik kendaraan adalah aku bagi ibuku. Sebaik-baik kendaraan bagi ibuku adalah aku. Tawaf, gendong ibunya 7 kali putaran. Ada seorang yang tanya pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apakah anak ini sudah dikatakan birrul walidain? Kata Abdullah bin Umar, itu gendong ibunya 7 kali tawaf masih tidak mengimbangi sekali ngedennya ibu ketika melahirkan. Nah, tuh. Sampai saya baca tafsir hadisnya, hadis ini menerangkan, bisa dilihat di Adabul Mufrad ya Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan keutamaannya ngeden bagi seorang ibu. Itu ngeden itu pahalanya sih besar. Lebih masih demikian besar. Ngeden netok. Tapi kan malas ibu-ibu malas ngeden. Sebentar saya syarat jawis pakai ngeden. Apalagi nyusoni anaknya, padahal Allah merintahkan hak anak disusui itu 2 tahun. Purna anaknya nggak disusui, mending nyusu sapi saja anaknya. Nah, dolen pada anaknya seperti itu. Sehingga karena malas merawat anaknya, ribet ruwet katanya, nggak ada kesabaran karena tidak paham betapa besarnya. Jangankan merawat, nyusoni anaknya, besarnya pahala. Ngedennya saja itu sudah demikian besarnya, dan Allah memerintahkan anak untuk birrul walidain itu yang utama itu ibunya. Karena ibunya yang lebih berat. Nah. Maka tugas suami iya. Apa tugasnya? Beri semangat istrinya untuk bikin anak yang banyak. Toh anak yang kedua tidak akan mengurangi rezekinya anak yang pertama. Anak yang keempat tidak akan mengurangi rezeki anak pertama, kedua dan ketiga. Demikian.
Anak yang ke-10 tidak akan mengurangi harta rezeki anak yang ke-9 dan seterusnya. Ya. Mana tadi? Anak yang mihnah yang menjadi karunia itu manfaat besar. Terus berbuat baik pada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah matinya. Setelah mati bagaimana berbuat baiknya? Mendoakan selalu. Dalam sholatnya, setelah sholatnya, ketika berdoa tidak lupa orang tuanya didoakan. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik pada temannya, teman kedua orang tuanya. Ini juga termasuk birrul walidain setelah kematian orang tuanya. Ijtima'un fid dunya ala ta'atillah. Semangat fokus anaknya, anak yang mihnah tadi. Ya, jadi ini pembahasannya masalah anak itu kemungkinannya dua ya. Menjadi mihnah, bagaimana ini tadi? Fokus anaknya semangat di dunia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berlomba dengan bapaknya. Pak, ayo sudah azan Pak, mau azan Pak. Ketika anaknya yang masih sudah ayo nak bangun. Sudah mau azan. Wudu. Nah, dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kata Rasul, kalau nggak bisa ya diperciki matanya pakai air. Gak tega aku. Masa kalau pengajian nggak tega, masa tega anaknya itu jadi orang jelek, tega. Itu terbalik. Dan itu tidak benar. Sama dengan orang tua nggak tega kalau anaknya kena api di dunia ini. Wah, lari ke sana, mantang-mantang cari pendingin karena anaknya kena api. Tapi dalam pengajarannya malah menjerumuskan anaknya ke dalam api yang jauh lebih panas daripada api dunia. Wajtima'un fil akhirati fi dari karomati, dan anaknya fokus untuk berupaya menjadi orang yang baik di akhirat, menjadi orang yang selamat di akhirat. Walladzina amanu wa atba'athum dzurriyyatahum. Maka ini hasilnya nanti. Maka orang-orang yang beriman Allah akan ikutkan anak-anak mereka. Dan di sini balik misalnya bapaknya ada di surga tingkat ke-6, anaknya di tingkat pertama di bawah, paling bawah di surga. Karena kalah dengan kebaikan orang tuanya. Maka oleh Allah anaknya diangkat ke derajat bapaknya. Bukan keutamaan khusus. Anaknya tidak beramal seperti yang diamalkan orang tuanya. Tidak menjangkau, kalah dengan orang tuanya. Tapi manfaat besar dari orang tua, dari pendidikan anaknya, oleh Allah diangkat, digabungkan. Nah, kalau dibalik, bisa juga balik. Nah, cuma ini kan babnya bab mendidik anak. Ya. Nah. Fahadihil ayatu, ayat ini, ayat tadi surat apa ini tadi? Surat apa ini? Luqman, ya. Bukan ini surat apa ini? Ayat 21 ya. Nanti dilihat, bisa dilihat. Kayaknya Luqman. Fahadihil ayatu, maka ayat ini tadullu ala anna Allah subhanahu yulhiku zurriyatal mu'minin bihim fil jannah. Ayat ini tadi menerangkan bahwa Allah akan menggolongkan, menjadikan satu anak-anaknya orang mukmin di surga. Jadi anak-anaknya orang beriman ada di mana? Di bawah ya Allah, di surga di bawah.
Buya dinaikkan, dijadikan satu di situ. Nah. Wa annahum yakununa ma'hum, mereka akan bersama mereka fi darajatihim, dalam satu derajat. Wa ma'ahadihi fala yatawahhamu nuzulul aba ila darajati dzurriyyah. Ayat ini memberi kabar gembira agar orang tua itu tidak gelisah kalau diturunkan ke derajat anaknya. Tidak ada penurunan apa? Derajat itu tidak ada. Yang ada apa? Menaikkan derajat. Nah, fa inna Allah lam yalidhum ay lam yanqushum min a'malihim syai'an. Nah, Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengurangi amalan mereka sama sekali. Bal rafa'a dzurriyyatahum, bahkan Allah akan mengangkat anak-anaknya ila darajatihim, ke derajat orang tuanya. Ma'atauqiri ujuril aba'i alaihim, akan disamakan dengan derajat bapaknya. Nah, kita mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kedua orang tua kita yang hidup maupun yang telah meninggal. Nah, ini insya Allah mukadimah belum selesai. Judulnya apa tadi? Nikmatul Aulad. Kita lanjutkan nanti insya Allah pada salat maghrib. Kita akhiri dulu dengan majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.